Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam ya buat engineer semuanya, buat sobat engineer semua. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah, penuh berkelimpahan di lapangan rezeki, diberi kesehatan selalu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, and share channel Industria ini ya. Hari ini kita akan membahas saya spillkan untuk neraca massa pabrik biodiesel. Ini bahan baku yang kita pakai adalah minyak kemiri Sunan dengan kapasitas 20.000 ton per tahun ya, ini neraca massa pabrik biodiesel dari minyak kemiri Sunan dan kapasitas 20.000 ton per tahun. Ini minyak kemiri Sunannya dengan komposisi 93% triglyceride. Ini juga ada free fatty acidnya ya, kemudian ada air, ada impuritasnya, kemudian ada umpan metanol, ada umpan katalis. Di sini ya, karena dia mengandung free fatty acid, maka nanti ya walaupun ini nggak nyampe 5% ya, maka nanti ini harus dilakukan proses esterifikasi lebih dahulu. Jadi pertama reaktor yang dipakai adalah reaktor esterifikasi, yaitu mereaksikan FFA menjadi methyl ester, sementara yang triglyceridnya nanti di reaktor yang kedua ya. Ini kita menggunakan basis 1 ton minyak kemiri Sunan ya, ini ya basisnya. Dan di sini komposisinya 93% triglyceride, 2,4% FFA, sisanya air dan impuritas. Kemudian kita menggunakan umpan metanol dengan kemurnian 99,5% berat dengan kebutuhan 2 kalinya ya, 2 kali jumlah minyaknya. Kemudian umpan katalis asam sulfatnya ya, jadi nanti ini 1% ya. Jadi di sini total umpannya, jadi dari ketiga umpan ini di total dulu nanti untuk keperluan balancing ya. Jadi total masuk reaktor sekian, 3010. Di sini dilakukan reaksi yaitu esterifikasi antara FFA dengan metanol. Konversinya 96 ya. Dengan metode mula-mula reaksi hasil ini seperti ini, maka nanti diperoleh sisa dari FFA, kemudian sisa metanol, kemudian metil ester terbentuk sama air, sehingga diperoleh komposisi hasil reaksi seperti ini. Nah, kita lihat di sini total kilogram keluarnya 3010, sementara 3 yang masuk itu juga 3010. Jadi kesimpulannya bahwa untuk reaktor pertama ini neraca massanya sudah benar ya. Masuk ke reaktor yang kedua, ini kita menggunakan katalisnya NaOH ya, dan kebutuhan hanya 1%. Nah, jadi NaOH dimasukkan. Nah, selain terjadi reaksi untuk katalitik ya, NaOH ini nanti dia juga untuk menetralkan ya. Jadi nanti NaOH ini menetralkan asam sulfat sehingga terbentuk Na2SO4. Kemudian reaksi transesterifikasi selanjutnya menggunakan katalis NaOH sisa ya. Jadi NaOH sisanya itu hanya 4 kmol ini. Bukan ini. NaOH sisa ini 0,25 ya. Konversinya sekian, 0,8471.
kemudian konversi dari mana datanya. Ini ada data dari literatur ya, kita tidak bisa ira-ira sendiri ya, ini harus dari data literatur. Sama caranya ya, yaitu maka nanti untuk transaksi estrifikasi ini bedanya dengan estrifikasi, bedanya itu kita membutuhkan 3 metanol dan akan menghasilkan gliserol ya. Di sini kita hasil reaksinya seperti ini ya, ini trigliserid sisa, metanol sisa, kemudian metil ester terbentuk sama gliserol, sehingga nanti diperoleh komposisi hasil reaksi ini ya. Kita lihat komposisi keluarnya 3046, kita cek masuknya 3010 ditambah 36 berarti 3046 ya, total masuknya. Maka nanti keluarnya ini berarti neraca massa di reaktor yang kedua ini juga sudah balance ya, dengan basis 1 ton tadi. Nah, hasil reaksi kemudian dilakukan proses pencucian dengan pencucian air dengan jumlahnya itu sebesar jumlah massa minyaknya ya. Kemudian juga ditambah penetral H2SO4 karena dia mengandung NaOH. Nah, kemudian sehingga terbentuk Na2SO4 ya nantinya. Maka diperoleh komposisi hasil reaksinya seperti ini ya. Jadi fokusnya untuk yang tangki pencucian ini reaksi antara NaOH dengan asam sulfat untuk natrium sulfat ya. Nah, hasil reaksi ini lanjut masuk ke dekanter, di mana yang bersifat polar dan non polar ini nanti dipisah, yang terlarut dengan yang tidak terlarut. Yang terlarut ke minyak berapa, yang terlarut ke air berapa. Nah, kan itu. Yang terlarut ke minyak itu fase ringan, ini nanti berupa metil ester dan gliserol, ini trigliserid ya, trigliserid dan metil ester ini yang utama dominan. Kemudian yang fase berat yang terlarut dalam air itu nanti ada metanol, ada gliserol ya, ada metanol, ada gliserol. Nah, ini nanti dipisahkan. Kemudian kita masuk ke tangki pencucian 2, yaitu yang fase ringan ini. Kita lakukan pencucian lagi. Ya, di sini tangki pencucian kedua ini ditambahkan air. Ya. Nah, hasil pencucian ini hanya penambahan air saja, benar-benar air murni. Kemudian masuk ke dekanter 2, di mana nanti airnya dipisahkan bersama sisa-sisa bahan yang lain, sehingga hanya minyak saja ya, minyak dan sedikit air ya untuk fase ringan. Ini langsung diambil sebagai produk akhir ya. Kemudian yang ini selain minyak yaitu berupa air dan konstituen yang lain, itu ada metanol, ada gliserol sedikit, ada Na2SO4, ini langsung ke UPR ya. Nah, sementara yang hasil fase berat keluar dari dekanter 1 ya, ini masuk ke vaporizer, di mana di vaporizer ini metanolnya itu diuapkan ya, metanolnya diuapkan bersama air ya, sehingga sisa-sisa yang lain itu berupa gliserol dan air yang sedikit ya, ini nanti tidak menguap, jadi dia hanya menguapkan metanol dan air, sebagian air diuapkan. Nah, sebagian besar air itu tetap dalam bentuk fase cair, ini mengalir ke unit pengolahan limbah ya, sebagai limbah. Nah, sementara yang fase uap ini masuk ke kanal destilasi
untuk dilakukan proses pemurnian metanol. Nah, ini demonstrasinya. Nah, kemudian hasil atasnya ini berupa metanol dengan kemurnian 99,5, kemudian hasil bawahnya itu ke UPL ya, air ya. Kemudian kita tentukan umpan segarnya berapa. Ya selisihnya ya tentunya ya. Jadi jumlahnya itu selisihnya ya. Jadi yang recycle sekian, yang dibutuhkan sekian, berarti yang umpan segarnya ini sekian. Nah, ini neraca massa ini adalah neraca massa basis ya. Basis 1 ton minyak kemiri Sunan. Ini kita rubah ke kapasitas 20.000 ton per tahun. Oke ya, kita masuk ke kapasitas. Jadi untuk kapasitas 20.000 ton per tahun itu nanti kilogram per jamnya itu 2.500. 2.525,2525 ya. Sementara hasil dari 1.000 kg atau 1 ton minyak kemasan itu diperoleh 970 ini ya. Ini ngambilnya dari mana? Ini ngambilnya dari dekanter 2 yang fase ringan. Nah, ini ya, dekanter 2 fase ringan. Nah, ini ya, 9717 ini. Nih. Nah, ini berarti faktor pengalinya nanti sebesar 2,6. Nah, ini sebagai pengali di mana? Sebagai pengali di basis tadi ya, yang 1000 kg tadi dikalikan 2,6 jadi 2.600 ini ya. Sehingga mau kapasitas berapapun ini tinggal dikali aja ya. Misalkan Anda, saya kapasitasnya 50.000 ya, tinggal diganti aja 50.000. Nah, ini maka nanti faktor pengalinya jadi ini ke bawah sudah otomatis berubah ini ya. Ke bawah sudah otomatis berubah dengan kapasitas yang kita hendaki ya. Ini ya sudah sesuai kapasitas. Kalau ini 20.000 saya kembalikan ke 20.000 ya. Nah, maka nanti produksinya di hasil fase ringan dekanter 2 itu nanti ini ya. Nah, sudah sesuai yang kita harapkan. Nah, demikian ya, ini untuk neraca massa di pabrik biodiesel ya. Untuk kuantitatifnya ini, jadi ada minyak kemiri Sunan ditambah asam sulfat ditambah metanol masuk, kemudian ada recycle metanol, hasil reaksinya di sini masuk ke reaktor 2 ditambah NaOH ya sebagai katalis, nanti terjadi proses penetralan untuk Na2SO4 dan sisa NaOH sebagai katalis. Ini hasil reaksinya, kemudian dimasukkan ke tangki pencucian, di mana tangki pencucian di sini ditambahkan air dan asam sulfat, sehingga asam sulfat ini menetralkan NaOH menjadi Na2SO4, baru nanti masuk ke dekanter untuk dilakukan proses pemisahan perbedaan densitas ya. Yang larut ke minyak ya nanti ke atas, yang larut ke air ke bawah. Yang larut ke minyak ini nanti dicuci lagi pakai air, benar-benar air murni, kemudian masuk ke dekanter 2 sehingga sudah tidak mengandung metanol dan Na2SO4 ya. Sudah benar-benar berupa minyak dan sedikit air ya. Sementara yang lain ini air yang itu masuk ke unit pengolahan limbah. Nah, untuk yang fase berat dari dekanter 1 masuk ke vaporizer di mana metanolnya ini diuapkan. Nah, metanol hasil penguapan ini masuk ke mana destilasi untuk dimurnikan ya, sehingga diperoleh
metanol murni 99,5%, sementara hasil bawahnya itu berupa air. Nah, hasil bawah dari vaporizer yang tidak muap ini airnya, ini nanti masuk ke UPL. Nah, ini ya, jadi demikian untuk diagram alir kuantitatifnya. Dan kita cek ya, di sini kita cek total masuknya sekian, total keluarnya sekian. Jadi ini sudah sama persis. Ini neraca massa berarti sudah benar ya. Ceknya sederhana ya, jadi tinggal dicek total massa masuk, total massa keluar berapa. Kalau beda berarti memang salah, tapi ini sudah sama. Jadi neraca massa ini fix sudah benar. Oke, demikian pembahasan neraca massa pabrik biodiesel dari minyak kemiri Sunan dengan kapasitas 20.000 ton per annum. Sekali lagi, apabila sobat engineer semuanya membutuhkan, bisa menghubungi kontak yang sudah saya sediakan di bawahnya. Oke, dari saya cukup sekian. Tetap sehat, tetap semangat ya. Dan jangan lupa tetap subscribe, like, and share. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.